Balik lagi bersama Mimin di Black Manhwa, tempatnya alur cerita seru, penuh twist, dijamin anti bosan. Kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita, Martial Evolution, Start by Awakening the King of Monsters, dan bagi yang mau traktir Mimin kopi, link ada di deskripsi, jadi gak usah kelamaan opening, langsung aja kita gas ke ceritanya. Cerita berlanjut, di mana patung Buddha raksasa yang menerima hantaman dahsyat dari Yihe, hingga terhuyung mundur ke belakang. Kemudian patung Buddha itu mulai mengaktifkan manik-manik doa yang mengeluarkan sinar energi laser yang melesat ke arah Yihe. Sistem juga memberitahu bahwa teknik mantra mutiara peluru terapung diaktifkan. Dan cahaya laser itu pun menghantam Yihe dengan kuat hingga menimbulkan ledakan dahsyat. Lalu sistem melaporkan kalau semua senjata, tembak. Pada saat itu, patung Buddha itu tak lagi menyerupai ornamen spiritual, melainkan menjelma menjadi mesin perang yang berat, berdiri tegak dan megah, terus-menerus memancarkan gelombang kejut bagaikan badai yang menyapu area tersebut. Ketika dadanya yang besar terbuka, senjata tersembunyi yang terlihat dingin dan kejam, kemudian patung Buddha itu melepaskan rentetan tembakan yang menghembuskan asap tebal, sehingga sulit untuk melihat sosok Yihe dengan jelas. Mata mekanisme patung Buddha itu melotot ke depan, dan sistem dari patung Buddha itu pun berkata, kalau Yihe ini makhluk apa, sampai dirinya harus memakai begitu banyak senjata untuk menghabisi Yihe. Tiba-tiba, mata patung itu membeku karena terkejut, saat menatap apa yang ada di hadapannya. Namun dalam kepulan asap yang membakar tubuh Yihe, namun bara api itu yang membakar dari dagingnya yang hangus. Kemudian Yihe melangkah keluar dari mulut Godzilla, lalu berkata kalau semua barang punyamu itu, pada dasarnya cuma senjata panas. Bagi seorang martial arts, itu nggak ada gunanya. Kata-kata itu membuat marah pengendali di belakang. Kemudian sistem dari patung itu berkata, dasar setan yang nggak mau pergi. Lihat dirinya akan membebaskan arwah Yihe. Seketika patung Buddha itu kembali berenergi, bersiap melancarkan serangan pamungkas. Namun tiba-tiba tanah retak, dan sebuah teknik meteor personifikasi yang mengeluarkan tulang-tulang tajam yang tak terhitung jumlahnya menyembul ke atas menghantam patung itu, dan menahan pergerakan patung Buddha dengan erat. Lalu Yihe pun berkata kalau biksu palsu, sudah waktunya kamu lenyap. Kemudian mulut dari Godzilla itu terbuka lebar, lalu dari tenggorokannya keluar energi biru, dan menyemburkan energi nuklir yang diarahkan langsung ke arah patung Buddha di depannya. Dan sebuah ledakan kuat terjadi pada patung Buddha, dan Yihe yang melihat itu berkata, bahwa sayang banget kalau koleksi mekanismemu hancur semua. Setelah ledakan dahsyat itu, terlihat kepulan asap yang menutupi tempat itu, dan Yihe berkata kalau di gunung ini kamu sampai menggali lubang sebesar ini, isinya entah lizardman atau patung Buddha raksasa yang bisa bergerak. Setelah selesai, Yihe pun menyusutkan tubuhnya kembali ke bentuk aslinya dan melompat ringan ke altar teratai. Dan terlihat Yihe yang menghembuskan asap putih panas yang dikeluarkan dari tubuhnya. Lalu berkata kalau sepertinya dalang di balik ini semua pasti ilmuwan gila yang doyan bereksperimen. Namun Yihe yang berjalan menusuri altar teratai itu, menemukan lorong misterius yang mengarah ke arah bawah. Dan Yihe berkata kalau dirinya ingin melihat sebenarnya apa yang ada di bawah altar teratai ini. Kemudian berpindah di dalam laboratorium, di setengah jam sebelumnya, seorang pria muda yang tampan berbicara kepada pria tua di sebelahnya. Dokter, pria itu sudah mengalahkan patung Buddha mekanik di depan gerbang, tapi jangan khawatir, pintu utamanya terbuat dari bahan dan struktur terbaru, dia pasti tidak bisa masuk. Sebelum pria itu selesai bicara, mereka berdua terkejut karena melihat Yihe di layar yang melangkah maju dengan tenang. Terlihat keduanya langsung panik melihat Yihe yang hampir memasuki ruangannya. Namun pria itu menenangkan dokter di sebelahnya, kalau itu tidak masalah, karena kita masih punya puluhan ribu prajurit Saibok buatan untuk menghadapi seorang material Grandmaster, para prajurit Saibok itu bisa menguras tenaga Yihe sampai mati. Sekalian membantu kita mengurangi stok Saibok yang berlebihan. Tetapi mereka berdua tiba-tiba terkejut dan tidak berani menyelesaikan kalimatnya lagi, karena saat itu, adegan Yihe yang menghunus pedang besar sepanjang 30 meter, yang menebas makhluk-makhluk Saibok itu terekam dengan jelas. Keduanya hanya bisa mendengar desisan yang menggema di ruangan yang sunyi itu. Namun setelah melihat Yihe, wajah pemuda itu langsung memucat, dan tiba-tiba menjadi gila dan berteriak. Dokter tenang saja, kita masih punya kartu truf. Percayalah pada desain kami.
Kemampuan tempur Meisha Buddha ini didesain khusus untuk melawan monster tingkat Lord. Menghadapi seorang material art biasa hanyalah masalah kecil. Namun begitu pria itu selesai berbicara, layar langsung menampilkan martial art biasa yang menghancurkan Meisha Buddha seperti tahu. Kemudian suasananya menjadi sedingin es, dan keduanya terdiam. Hanya napas berat dokter tua yang terdengar. Dokter tua itu kemudian melotot tajam dan berteriak, "Tutup mulutmu." Namun terlihat salah satu matanya yang telah berubah menjadi mata elektronik. Kemudian Dr. Fang itu berpikir, sialan ramalan apa ini? Musuh sudah sampai di depan pintu, kamu masih bilang itu tidak masalah. Dan seharusnya pengawal di atas bisa memberi kita beberapa menit. Kemudian Dr. Fang itu memintanya untuk segera pergi. Setelah keluar, aktifkan sistem penghancuran diri markas ini. Jangan sampai informasi tempat ini terekspos. Dia adalah Dr. Fang, mantan peneliti di Institut Prometheus level 3, yang kini diam-diam direkrut oleh organisasi Laserbird. Dan seluruh tragedi ini dimulai 10 tahun yang lalu, ketika Laserbird diam-diam menargetkan sebuah kota kecil bernama Kabupaten Linyuan ini. Secara diam-diam mereka mengganti semua biksu kuil Jinsan, lalu memanfaatkan kepercayaan penduduk Kabupaten Linyuan terhadap kuil untuk mencuci otak mereka, menjadikan mereka kelinci percobaan untuk proyek biologis. Dengan dalih pemberkatan, mereka menawarkan warganya untuk menerima modifikasi tubuh, menjadikan mereka objek eksperimen gratis, dan menyuplai Laserbird dengan bahan biologis, serta data uji klinis dalam jumlah besar. Tepat sebelum kedua peneliti itu menginjakkan kaki di pintu darurat, cahaya biru terang menembus langit-langit, dan menghantam lantai di bawahnya. Sehingga mereka berdua terkejut melihat cahaya di depannya. Terlihat wajah mereka berdua pucat karena melihat Yihe yang melayang turun dari atas. Yihe pun perlahan turun, sambil menyilangkan tangannya. Setelah itu Yihe tersenyum arogan, dan berkata, "Kepala biara, mau lari kemana kalian?" Mendengar itu dokter muda ketakutan setengah mati, menyeret Dr. Fang untuk pergi melarikan diri, sambil berteriak kepada para pengawalnya untuk menghentikan Yihe, "Lindungi Dr. Fang." Lalu para pengawal itu pun berlari ke arah Yihe. Namun Yihe yang tidak mau membuang tenaga untuk melawan orang-orang bodoh seperti ini, Yihe pun melesat melewati mereka berdua bagai angin, hingga kedua pengawal itu terpental. Dan Yihe langsung menuju kedua pemimpin itu. Dr. Fang yang melihat Yihe sudah berada di depannya menjadi gemetar ketakutan, lalu bertanya kepada Yihe yang berada di depannya. "Apa yang Yihe mau? Kita bisa bicarakan baik-baik." Sambil berbicara dengan Yihe, dan Dr. Fang secara diam-diam mencoba mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Ternyata itu adalah alat aktivasi penghancur diri. Dan berpikir kalau cukup tekan tombol di jam tangan ini, dan penghancuran diri akan aktif. Dr. Fang pun menghitung bahwa, hanya dengan menekan tombol itu, karena organisasi Laserbird menanamkan bom mikro di tubuh setiap peneliti atau kepala proyek penting. Keluarga dan teman kami juga diawasi oleh Laserbird. Ini untuk memastikan kepatuhan mutlak karyawan agar tidak membocorkan rahasia perusahaan. Namun semua itu hanya mimpi singkat. Karena ketika jari Dr. Fang yang gemetar hendak menekan tombol, tapi tangan Yihe dengan cepat mencengkeram pergelangan tangan Dr. Fang. Setelah itu Yihe mencengkram mulutnya hingga suara tulang patah terdengar. Dengan itu Dr. Fang menjerit tanpa suara, dan hanya mengeluarkan suara-suara kecil yang memelas. Yihe pun meremas lebih kuat, dan mengangkatnya ke atas. Terlihat wajah Dr. Fang menjadi merah, dan matanya melotot. Namun tepat ketika Dr. Fang hampir meninggal dan nafasnya sudah di ujung tanduk, Yihe pun melepaskan cengkramannya, dan tubuh Dr. Fang itu pun ambruk ke lantai. Dan seketika Yihe menatap Dr. Fang dengan tajam, dan berkata kalau sekarang, karena dirinya butuh semua informasi tentang apa yang kalian lakukan di Kabupaten Linyuan. Mendengar itu Dr. Fang membeku di tempat, bibirnya bergerak tanpa suara, matanya linglung. Hanya ada satu pikiran di benaknya. Iblis, aku baru saja menghadapi iblis sungguhan. Dan Yihe dengan sikap santai menatap Dr. Fang dengan dingin. Lalu berkata untuk Dr. Fang mengatakan yang sebenarnya, apakah Dr. Fang yang membunuh ketiga martial art muda? Dan apa sebenarnya yang kalian lakukan di tempat ini? Namun Dr. Fang itu tetap keras kepala, dan tertawa kering menantang Yihe. Lalu berkata kalau itu tidak mungkin bagi dirinya untuk memberi tahu percobaan di sini.
Di dalam otaknya ada alat pendengar sinyal, sekali dirinya mengucapkan kata kunci yang terkait dengan rahasia perusahaan, bom di dalam tubuhnya akan langsung meledak. Namun Yihe melirik sekilas ke dalam mulut Dr. Fang dan melihat gigi yang membusuk jauh di dalam rahangnya, berisi sesuatu yang mengeluarkan asap biru. Saat itu Dr. Fang menggertakkan giginya dan berkata dengan dingin, kalau ujung-ujungnya dirinya akan mati juga, maka dirinya akan memilih mati yang paling cepat. Kemudian racun itu langsung menyembur keluar, menggerogoti lidah dan tenggorokannya, dan wajahnya meringis kesakitan. Yihe yang melihat itu langsung mengeceknya dan membuka mulut Dr. Fang untuk mengamatinya. Lalu Yihe berkata kalau sebelumnya di mulut Dr. Fang sudah ditanami racun. Jadi semua anggota Laser Bird memang sekelompok nekat. Namun tiba-tiba lampu ruangan menyala merah dan alarm darurat berbunyi keras. Yihe pun menatap langit-langit, dan berkata kalau detak jantungnya berhenti berdetak, jadi program bunuh diri di sini otomatis aktif. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Yihe dengan tatapan tajam dan dingin memanggil model vampirnya. Dan berkata itu sayang sekali, karena kematian adalah kemewahan bagi dirinya. Dalam sekejap mata, makhluk itu menerjang ke depan, lengannya yang cepat menusuk tenggorokan Dr. Fang. Setelah itu racun vampir mulai menyebar, menguasai seluruh tubuh Dr. Fang. Karena tanpa kemampuan berpikir sendiri, kecerdasan menurun, tubuh akan membusuk. Tetapi di tangan dirinya ada kemampuan leluhur untuk membuat manusia tiruan, jika dirinya menggabungkan dengan kekuatan vampir, biasanya vampir bisa menginfeksi manusia atau mayat menjadi corpse bone, tapi sayangnya setelah berubah, kecuali segelintir individu yang berbakat, karena kebanyakan mereka tidak ada bedanya dengan zombie. Saat menggabungkan kemampuan transformasi manusia super dengan kekuatan vampir, namun tiba-tiba tubuh Dr. Fang bergetar hebat, lalu bersinar dengan cahaya merah menyala. Kulitnya menjadi halus dan kencang, rambutnya yang tipis berdiri tegak, kemudian mata palsu mekaniknya terlepas karena mata aslinya telah terlahir kembali. Setelah itu Dr. Fang perlahan berdiri. Wajahnya tampak segar kembali, lalu membungkuk memberi hormat kepada Yihe, dan berkata, Tuan, Yihe yang melihat itu pun merasa puas, dan berkata bahwa dengan itu, dirinya bisa menciptakan crossbone yang sempurna, mempertahankan ingatan dan bakat semasa hidupnya, tidak takut sinar matahari, dan memiliki kemampuan generasi kuat, serta secara mental dan fisik sepenuhnya patuh pada dirinya. Karena Dr. Fang tidak bisa mati lagi, jadi program penghancuran diri juga akan berhenti. Mulai sekarang, panggil dirimu Mad Doctor, segala masa lalumu sudah tidak ada hubungannya lagi denganmu. Satu-satunya hal yang harus dokter lakukan adalah melayani dirinya. Dr. Fang yang mendengar itu pun berkata kalau melayani Tuan adalah kehormatan bagi dirinya. Yihe pun berkata karena Dr. Fang sudah menerima primordial power, maka terjalinlah ikatan mental di antara kita. Pengawasan dari mereka itu sudah tidak ada gunanya lagi. Karena Yihe sangat penasaran, kenapa mereka menyeludup ke dalam kota Lingsui. Dan Yihe pun menatap Dr. Fang, dan tatapan Yihe itu mengeluarkan cahaya biru terang yang terhubung ke mata Dr. Fang, sehingga Yihe bisa melihat pikiran Dr. Fang. Lalu berkata kalau sekarang dirinya ingin melihat, kapan sebenarnya kota ini disusupi. Kemudian cahaya itu pun juga terhubung dengan mata Dr. Fang. Dan kedua sumber energi itu berpotongan, menciptakan gelombang misterius yang menyebar ke seluruh ruangan. Dalam sekejap, pikiran Dr. Fang tertusuk. Selapis demi selapis ingatan Dr. Fang mulai terlihat di depan mata Yihe. Namun seorang dokter muda tiba-tiba gemetar, kedua tangannya mencengkeram erat salah satu lengannya. Darah berceceran di mana-mana, matanya melotot dengan bola merah. Mulutnya masih meneteskan darah kental, tampak seperti binatang buas yang kelaparan. Kemudian suara Dr. Fang terdengar dingin, lalu berkata, Xiao Liu, belum waktunya istirahat siang, dan kau sudah diam-diam keluar untuk makan. Apakah kamu sudah selesai membandingkan data yang dirinya berikan padamu? Asisten itu tergagap dengan keringat yang bercucuran. Maaf Profesor Feng, dirinya benar-benar terlalu lapar. Lalu Dr. Fang pun menatap piring yang berisi makanan di atas meja dan berkata kalau menu hari ini masih daging mentah. Gigi jelek begini, makan seperti ini sangat menyulitkan. Dr. Xiao Liu pun berkata, kalau semua ini adalah persembahan dari warga kabupaten untuk Sang Buddha. Dirinya mendengar kalau mereka orang luar yang baru datang, dan mereka adalah 3 pemuda, dagingnya sangat segar dan lezat.
Namun sebuah adegan lain muncul. Ketiduran lagi, kali ini bahkan ketiduran di aula utama. Kemudian terlihat seorang perempuan tua yang menundukkan kepalanya, karena tertidur. Lalu suara Dr. Fang pun terdengar yang berkata kalau ada yang tidur lagi, bahkan sampai berlutut sambil tidur. Namun Dr. Xiao Liu berkata dengan lembut, bahwa itu bagus dokter. Bawa saja warga kabupaten ini ke laboratorium untuk persediaan, agar menghemat waktu dan tenaga. Dr. Fang yang melihat para warga tertidur saat berdoa, mulai merasa curiga. Kenapa mereka semua tertidur seperti itu, bukankah mereka datang untuk berdoa? Namun Dr. Xiao Liu berkata, kalau apa yang terjadi pada mereka, bukankah itu kebutuhan manusia? Pada saat itu, Yihe merasakan sesuatu yang tidak beres, namun tiba-tiba jantungnya berdebar kencang di dalam kesadarannya. Aliran kenangan itu berubah warna, berubah menjadi pemandangan yang mengerikan, kemudian Dr. Fang berlutut di depan patung Buddha, dan berkata sambil bersujud, keturunan ilahi dari surga. Lalu Dr. Fang pun perlahan menggulung lengan bajunya, memperlihatkan angka-angka aneh yang terukir di kulitnya. Sebuah angka dan bertanya, apa ini? Kenapa terukir di lengannya? Kelihatannya seperti teka-teki angka. Dr. Fang pun mulai menulis di atas kertas, menghitung, menganalisisnya, dan Dr. Fang pun menemukan jawabannya adalah rangkaian kode file, ini format file internal perusahaan. Gambar-gambar itu pun berubah dengan cepat. Lalu Dr. Fang pun mengetikkan urutan kode entry ke dalam komputer. Dan layar pun menyala dengan berkas-berkas penuh sandi. Namun tiba-tiba bisikan Yihe bergema, bahwa ini gawat. Ada yang tidak beres, kesadaran dirinya dimanipulasi. Kemudian sebuah kenangan yang tenggelam jauh ke dalam kekacauan. Dalam kegelapan, suara Dr. Fang pun terdengar. Siapa yang berani memperlakukan dirinya seperti bahan percobaan? Menganggap dirinya seperti kelinci percobaan. Namun setelah melihat data komputer barulah dirinya sadar, teka-teki angka itu ditinggalkan oleh dirinya sendiri sebelumnya, sebagai pengingat ketika ingatannya dimanipulasi. Dan dirinya percaya, meskipun kesadarannya diubah, kalau bertemu teka-teki angka di tubuhnya, dirinya pasti penasaran dan mencoba memecahkannya, lalu dirinya pasti akan percaya pada hal ini. Tetapi tujuannya adalah memberitahu dirinya, kalau pemakan manusia, patung lumpur aneh, semuanya adalah dalang di balik layar, yaitu Divine Descent of Heaven. Kemudian kembali ke dunia nyata, di mana mata Yihe yang bersinar tajam. Sekarang Yihe mengerti bahwa yang mereka sebut daging mentah adalah daging manusia. Dan yang disebut Divine Descent of Heaven, jelas-jelas kultus sesat, lalu vampir yang bersembunyi di tubuh Dr. Fang kini berlutut, dengan suara serak melaporkan bahwa, semuanya sama seperti warga kabupaten yang otaknya dimanipulasi, semuanya dikendalikan sesuka hati mereka. Mendengar itu, tatapan Yihe menjadi gelap, dan dengan dingin menatap lurus ke wajah Dr. Fang, dan bertanya apakah ketiga prajurit bela diri di Huadu, sebelumnya juga dimakan oleh kalian. Dan sepertinya dirinya, Chu Zhao, dan King Zhu juga dianggap makanan lezat oleh kalian. Kemudian aliran ingatan itu terus berputar lebih dalam, membawanya kembali ke saat Dr. Fang duduk di depan layar yang penuh dengan data. Pada tahun ke-8 sejak dirinya mengambil alih Lin Yuan, pangkalan kuil Jin San sudah rampung dibangun, teknologi transformasi biohuman pun sudah matang, bisa diproduksi secara massal di jalur perakitan. Era baru akan datang, di mana para seniman bela diri akan diganti biohuman dan mesin yang lebih efisien serta lebih kuat. Jalan Prometheus memang benar adanya. Namun kenyataannya berbeda, berdasarkan penyelidikan perbandingan, ledakan anomali di Kabupaten Lin Yuan terjadi pada Februari tahun lalu Maret pertama kali ditemukan kasus aneh, kemudian kami menugaskan orang untuk menyelidikinya. Meski di tengah jalan, dirinya beberapa kali memaksakan diri dengan logika penelitian dirinya dan menemukan celah, lalu berhasil mengembalikan kesadarannya, tetapi pada akhirnya dirinya tetap tidak bisa lolos dari asimilasi. Namun semuanya sia-sia, karena pangkalan kuil Jinsan telah berasimilasi terlalu dalam, mustahil untuk kabur atau melawannya. Anomali di Kabupaten Lin Yuan terbagi menjadi 4 tahap, pemakan manusia, kantuk, menyembah patung lumpur, dan tidur berjalan massal. Memakan daging manusia adalah akibat awal dari pengaruh mental oleh will, wujud alienasi tubuh. Kantuk mendalam adalah alienasi yang lebih dalam. Kalau menyembah patung lumpur berarti tubuh dan jiwa sudah sangat tercemar, hampir tidak bisa disembuhkan.
Di layar kini muncul serangkaian karakter merah menyala, Divine Descent of Heaven. Dr. Feng pun memandanginya, lalu matanya bergetar hebat karena ngeri dan putus asa. Tawanya yang kering menggema dalam ingatan, dirinya pernah berpikir eksperimen tidak manusiawi yang kami lakukan sudah cukup gelap, tapi ternyata dibandingkan kultus, itu masih kalah jauh. Mereka bahkan ingin mengorbankan seluruh kota untuk dijadikan makanan bagi Will. Pada akhirnya dirinya berhasil tahu, benda yang mereka gunakan untuk mencemari mental warga Lin Yuan, dan menyedot energi kehidupan mereka, benda yang digunakan untuk menginfeksi, dan melahap energi kehidupan mereka adalah Demon Fetus, yang dibawa keluar dari reruntuhan rahasia. Melihat semua fakta itu, tiba-tiba terlintas di benaknya Yi He, kalau berdasarkan perhitungan, waktu matang Demon Fetus adalah 2 malam lagi. Kemudian seberkas ingatan muncul di benak Yi He, tentang lelaki tua yang mengendarai sepeda roda 3 yang pernah dirinya tumpangi. Lelaki tua itu pernah berkata kalau 2 hari lagi akan ada festival besar 3 tahunan di Kabupaten Lin Yuan, dan jangan lupa Yi He harus datang. Lalu kini semuanya jelas, dan Yi He tersenyum tipis, kemudian matanya menatap ke arah kejauhan, kakek tukang becak itu ternyata memberi dirinya informasi yang begitu penting sekali. Cerita pun berakhir, sampai jumpa di cerita selanjutnya.